kepada Bapak Hadi. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Wi, Sama-sama. kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Di syukur tentunya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berbagai karunia-Nya kita pada hari ini khususnya bisa melaksanakan webinar di malam hari ini. Dan kegiatan ini sekali lagi bermanfaat bagi kita dan juga demi pelayanan pendidikan yang lebih baik. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, yang terhormat Bapak Korwas, Bapak Iwan Setiawan yang pada sesi tadi sudah memberikan berbagai ataupun menyampaikan berbagai hal, termasuk tadi ada amanat-amanat yang diberikan oleh KCD kepada kita. Mudah-mudahan amanat tersebut kita bisa melaksanakannya dan tentunya sekali lagi orientasinya adalah demi pelayanan pendidikan yang lebih baik lagi. Muaranya seperti tadi ya, Bapak dan Ibu sudah disampaikan, perbaikan pembelajaran ataupun semuanya dalam rangka ya berpusat pada siswa untuk meningkatkan pembelajaran. Atur nuhun Pak Iwan, Perantos ya berkenan hadir dan menyampaikan materi pada webinar di Kawan Belajar sini di SMA Negeri Pabrik. Juga yang saya hormati rekan-rekan para kepala sekolah yang sudah berkenan hadir, ada Pak Irwanda, ada Pak Untoro, Pak Herman, Dewi, terima kasih sudah hadir dan yang lainnya yang mungkin tidak saya sebut. Sami-sami. Sudah memberikan support buat kita semua demi perbaikan pelayanan pendidikan. Juga guru-guru SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu dan guru di SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Juga termasuk ya selamat malam juga buat Bapak dan Ibu yang di luar Sukabumi, kemudian di Jawa Barat juga ada, dan ini seluruh Indonesia tentunya. Selamat malam dan selamat bergabung semuanya. Baik Bapak dan Ibu, satu hal yang pertama kita berdoa semoga kita dalam hidup ini, dalam menjalankan tugas ini, melalui peran kita masing-masing sebagai guru, ini menjadi panjangan dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang tentunya, melalui kita masing-masing untuk melayani peserta didik kita. Apa? Karena peserta didik itu adalah tentunya amanat dari Allah ya, yang diberikan kepada kita untuk ya diberikan kasih sayang kepada mereka untuk menumbuhkan potensi mereka sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan ya kodrat alam dan zaman. Itu yang perlu kita pahami dan itu sebagai dasar kita untuk bergerak tentunya Bapak dan Ibu. Baik, izinkan saya akan menyampaikan materi. Temanya itu mengembangkan kreativitas siswa. Tapi tentu saja Bapak dan Ibu, eh, dalam sesi ini kita akan banyak diskusi untuk sharing. Saya tidak akan mengajari Bapak dan Ibu karena memang Bapak dan Ibu sudah sedemikian hebat-hebat. Sharing saja ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk ataupun mendengar dulu dan membicarakan tentang ada di sini tentunya adalah makhluk kreativitas siswa ya. Satu hal saja dulu ya, kreativitas. Apa itu makhluk kreativitas? Dan ini kan sesuatu
taruhlah ini sebagai variabel terikat ya, yang akan kita intervensi melalui variabel bebas tentunya. Katakanlah seperti artinya sesuatu yang akan dikembangkan pada siswa. Terus ada kreatif, ya, makhluk kreatif. Kita sudah sering mendengar apa itu kreativitas atau kreatif. Tentunya kita mulai lagi lah, kembali lagi apa sih pengertian kreatif itu kan. Itu yang harus kita pahami dulu sebelum melangkah kemana-mana, dan di sini di forum ini kita akan coba untuk mendiskusikannya. Begitu Bapak dan Ibu ya. Oke, next Pak Yuri sebentar. Nah, pertanyaan pertama tentu, apa itu kreatif? What is creativity katanya? Belum ke hal-hal yang lain ya. Ini pertanyaan yang mendasar tentu. Oke, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekarang berdiskusi. Next, Pak Yudis. Adakah hal kreativitas yang kita lakukan dalam seminggu ini? Oh, pertanyaan pertama. Kita diskusi saja ya, Bapak dan Ibu. Barangkali ada yang mau menanggapi, mangga. Apa hal kreatif yang telah kita lakukan pada satu minggu ini? Satu contoh. Ya, Pak. Ada, Pak. Silakan. Ada. Silakan. Kalau ada yang mau merespon, tentu boleh. Kita diskusi. Silakan Bu Haja Eid mungkin Nah, Bu bisa Haja Eid, merespon tadi menjawab Anda katanya. Seperti Kalau punya. kalau saya mungkin izin menjawab ini kita ya, Pak. Ini laptopnya agak bermasalah kalau lama ini teh Bu, ini mah gitu. Jadi gini, kalau kreativitas itu kan dalam pengertiannya itu adalah mengkrit artinya menggunakan daya cipta gitu. Jadi mencipta sesuatu hal yang baru tapi menjadikan sebuah inovasi gitu. Kalau saya mungkin yang kecil karena mungkin kalau dihubungkan dengan di PMM-nya saya menerapkan disiplin ya. Nah itu harus dari semua mengarah kepada aspek yang kita ajukan gitu. Mengkerucut ke efek atau ke tujuan kita ketika kita mengajukan DPMM gitu. Kalau saya tuh, jadi antaranya ketika saya mengindikasikan ke bawah itu adalah untuk sholat berjamaah gitu ya. Kalau dengan bidang studi PA itu ketika melihat kendala itu di masjid anak perempuan itu kalau sholat itu nggak pada berjamaah. Kenapa? Karena mungkin mereka punya kesempatan ingin cepat-cepat ke kantin atau mungkin juga berjamaah itu lama gitu ya. Nah, akhirnya kita membuat siasat dengan mengabsen mereka tanpa harus kokorowokan gitu ya. Kita memberikan absensi ketika kita masuk. Halo, bisa mendengar? terus Bu Haja. Iya, bisa. Iya. Jadi menulis absensi dan memberi bintang gitu. Bintang untuk dikumpulkan gitu. Jadi kalau mereka mengumpulkan 5 bintang pada minggu ini, maka mereka biasanya diberi sesuatu gitu. Kalau saya memberikan es krim gitu, Pak. Gitu ya, tapi itu yang pertama dari 1 sampai 3 pertama gitu kalau awal datang. Alhamdulillah ketika dicoba itu sampai hari tadi itu banyak, ada 4 sampai 5 baris ke belakang gitu. Jadi itu mungkin bentuk dari salah satu contoh kreativitas yang berhubungan dengan materi agama PAI. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih boleh menambahkan, Pak? Atur nuhun Pak Jamhari, parantos lebat deh. Wilujeng Pak Jamhari. Tok regreg ya Pak Jamhari itu.
Umi, siapa pesannya? Ngabuburit Ya, tadi. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi Menyampaikan. wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Terima Umi. kasih kepada bapak-bapak hebat, bapak-bapak kepala sekolah hebat-hebat, ibu-ibu guru yang hebat-hebat, kepala sekolah ibu yang hebat, semuanya hebat pokoknya mah layak. Menanggapi dari apa yang Bapak Hadi tadi sampaikan, di sini adakah hal kreatif yang telah Anda lakukan pada satu minggu ini? Nah, kalau saya secara pribadi dalam mata pelajaran PPKN, dalam minggu ini saya mencoba dan sudah melakukan satu kreatif menurut saya. Terus di sini ada yang poin kedua, mengapa Anda berpikir hal tersebut dikatakan kreatif? Karena saya mencoba di dalam menyampaikan materi PPKN, saya memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk membuat sebuah semacam daya tangkap mereka terhadap materi yang saya sampaikan ke dalam bentuk materi dibuat untuk kredit sendiri. Nah, itu yang sudah saya lakukan dalam ini. Terus di sini ada poin ketiga, bagaimana Anda mendefinisikan kreatif. Ya, saya mengatakan ini kreatif karena saya memberikan semacam kebebasan kepada siswa-siswi untuk mereka boleh berpikir, boleh mengolah bentuk daripada pola TTS tersebut dan pertanyaan yang mereka masukkan ke dalam soal TTS tersebut dibebaskan, tidak harus begini, tidak harus baku seperti itu. Nah, untuk ini cukup itu yang saya bisa sampaikan. Pemahaman saya terhadap kreatif kepada Bapak Hadi itu saja yang bisa disampaikan gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Oh, Nurani. Mantap, mantap, mantap. Ibu, cukup dulu ya. Wah, masih banyak nanti yang perlu kita diskusikan. Sekarang sebelum kita melangkah lagi, Pak Yunis biasa di Intas. Yang mohon maaf, satu slide lagi. Slide baru, punten. Di WA sudah di Japri, Pak Yunis. Materi yang baru. Di WA Pak Yunis sudah dikirim. Nah, ini dia. Oke, Bapak dan Ibu ya. Kita lihat dulu nih. Creative or not. Nah, ini ada contoh smartphone ya, yang bentuk layarnya fleksibel seperti ini. Kira-kira ini kreatif atau bukan? Satu pertanyaan ya. Baik. Iya, kreatif. Kreatif Pak, kreatif. Kreatif. Bentuk kreatif, mengkrit sesuatu. Bukan. Lanjut, Pak Yunis. Inovasi kayaknya. Ini juga contoh nih. Ini bentuk kreativitas atau bukan nih? Kreatif. Kreativitas. Kreatif dari Kreatif. seorang ya arsitek. Dari bentuk rumahnya Pak, dari penyusunan bangku-bangku yang ada di depannya, kreatif itu Pak. Oke, sip. Lanjut. Kreatif pernah misalnya. Mohon maaf. Kreatif, kreatif, kreatif. Kreatif anak-anak. Kreatif banget, Pak. Kreatif banget ini Bapak. Lanjut. Kreatif pernah. Nah, ini. Nah, Kalau ada kursi yang ini merah. mah, Ini mah inovasi. Kreatif, tapi ini mah enggak kurang Pak, bermanfaat. ini mah tidak Pak. No, Tidak, no, inovasi, No, kreatif. No, kreatif. no. Bermanfaat. Lanjut. kreatif. Oh, kreatif, Pak. Apa ini? Kreatif.
Kreatif. Kumis itu biasanya tidak seperti itu, Pak. Ini mah dilinting itu dikepang. Itu kreatif. Beda Kreatif dengan kan ini. Lanjut. Nah, ada lagi nih. Kreatif ini Bapak. Kreatif, Pak. Kreatif Pak. Kreatif pengantin ya. Biasanya pan datar, ini pan terukir gitu Pak. Jadi hayang. Lanjut, Pak Yudis. Kreatif or not? Ternyata begini. Jadi apa itu kreatif? Bahwa kreatif itu irisannya ada dua ya. Ya, meaningful tentunya. Kebermanfaatan atau kebergunaan. Maknaan. Nah, selain baru juga tentunya ada irisannya. Itu adalah kebermaknaannya atau kebermanfaatannya. Contoh tadi kursi atau kursi kan tidak bisa diduduki yang contoh tadi mah ya. Gelembung, iya kalau gelembung ya Pak. Buat apa bikin kreativitas tapi tidak bermanfaat gitu kan. Manfaat, iya. Harus menyatu irisan dengan meaningful, itu baru kreativitas. Berarti kan kalau melihat begini. Oke, satu nun Pak Yudis. Lanjut lagi lah kembali. Nah, kembali. Saya ambil saja dua contoh definisi ya. Dari saya saja banyak sekali para yang mendefinisikan tentang kreativitas. Sudah ya. Ya, yang pertama tentunya kreativitas ini memiliki daya atau memiliki kemampuan untuk menciptakan, itu dalam KBBI ya jelas. Kemudian juga kalau menurut dictionary itu adalah kemampuan untuk melampaui gagasan, aturan, pola, hukum atau sejenisnya yang tradisional, dan untuk menciptakan gagasan untuk metode interpretasi makna dan sebagainya. Ada orisinalitas, ada progresivitas atau imajinasi. Artinya Bapak Ibu, create atau menciptakan ini tentunya tidak hanya dalam bentuk produk ya. Tadi Bu Umi, Bu Aja sudah menyampaikan, termasuk gagasan, aturan atau pola hubungan dan sebagainya itu masuk ke dalam kreativitas. Kreatif. Jadi bukan hanya masalah produk atau benda saja yang disebut dengan kreativitas. Barangkali itu ya untuk pengertian kreativitas. Setuju tidak? Setuju. Setuju, Pak. Kalau kita sudah setuju seperti itu, kita lanjut. Tidak hanya masalah kumis yang Dilinting. ternyata kalau kita melihat ke taksonomi gitu ya, biasa kan kita kalau nyusun RPP ada dimensi pengetahuan, ada proses kognitif yang akan kita laksanakan dalam proses pembelajaran. Ini teh kalau kreativitas berarti dalam kategori yang tingkat tinggi ya. Oke, kita tahun 1956 ini yang pakai Bloom ya, yang Anderson tahun 2001. Itu kan di create. Kalau dulu di Bloom tidak itu evaluasi, tapi kalau di Anderson direvisi itu adalah create. Jadi proses menciptakan ya dianggap proses yang paling tinggi karena melibatkan kemampuan untuk menghasilkan ide, konsep atau karya yang baru dan orisinal. Itu dia. Ini kan ada remember yang Anderson remember itu kan tahapan mengingat anak itu kan ya, understand, memahami, itulah KKO-nya kan nanti kan kita akan bisa lihat apply, menggunakan, menerapkan, terus menganalisa, mengevaluasi, baru di tahap terakhir adalah mencipta atau kreativitas. Dan ini harus dipahami step demi stepnya. Oke, lanjut, Pak Yudis, nah ini kan, nah ini masih dalam
Ya, kategori dimensi proses dan juga dimensi pengetahuan. Ternyata kalau sebutannya di CRED C6 itu masuk kategori hot ya, dari C4, 5, C6. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham tentang ini. Kemudian ini beririsan dengan dimensi pengetahuannya, yang faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Oke, tentunya tidak mungkin proses mencipta atau mengcreate ini untuk dimensi pengetahuannya kita gunakan dimensi faktual, tidak ya, tetapi harus mungkin sudah ke metakognitif sebagai sarana untuk bisa mengcreate atau C6 tersebut. Jadi C2, C3, C4, C5, C6 ini adalah tahapan-tahapan atau tangga-tangga yang satu demi satu harus dilalui. Oke, lanjut karena waktu agak terbatas, silakan. Nah, ini contoh KKO-nya ya. Untuk yang C6 itu kan ada merakit gitu kan ya. KKO tidak lagi menyebutkan mendorong anak misalkan membelajarkan ini dengan coba sebutkan. Nah, itu mah baru tahap C1. Dan tidak akan bisa mengembangkan proses kreativitas tentunya kalau hanya KKO-nya dalam menyusun ini hanya misalkan menyebutkan. Tetapi di sini ada merakit, merancang, bukan, menciptakan, memperoleh, mengembangkan, memformulasikan, ada juga membangun, membentuk, melengkapi, membuat, menyempurnakan, melakukan inovasi, mendesain, menghasilkan karya, itu ya, untuk red, kalau untuk mencipta. Oke, lanjut. Nah, saya ingin berbagi, saya kemarin baca itu dari Dr. Robert Muller ya. Ada ciri-ciri kreativitas. Jadi, kalau tadi pengertian, sekarang orang yang kreatif ini apa sih ciri-cirinya atau karakter yang dia miliki? Pertama, menurut Dr. Muller itu adalah flexibility. Jadi kita mempunyai ya fleksibel gitu ya. Artinya fleksibel ini tidak hanya mengacu kepada satu cara kalau kalau membuat solusi misalkan, tetapi juga mencoba untuk melihat cara-cara yang lain yang bisa diterapkan. Itu kemampuan fleksibel namanya. Seperti tadi misalkan Haji mencoba untuk ya supaya disiplin, supaya ikut. Gimana sih caranya? Coba kan berbagai formula-formula yang memungkinkan anak bisa tercapai sesuai dengan tujuan. Ini contoh salah satu bentuk kreatif. Jadi anak-anak ini coba supaya proses berpikirnya ini adalah fleksibel. Tidak melulu hanya terfokus pada satu cara atau satu. Kemudian anak didorong ya, mohon maaf, ciri-ciri kreativitas itu adalah the sense of intense curiosity. Artinya memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Hanya kalau dalam pembelajaran anak ini harus dicoba dengan pertanyaan yang memancing ingin tahu. Kalau misalkan kita tidak ada pancingan atau stimulan untuk ingin tahu, mungkin akan menerap menjadi kreativitas. Jadi kreativitas dibangun tentunya karena memang ada dorongan atau stimulan untuk mencoba rasa ingin tahu yang sangat besar. Oke, lanjut ada positif attitude, sikap positif. Jadi orang-orang yang punya kreativitas ini adalah punya sikap positif, tidak sikap negatif. Yang namanya sikap negatif kan biasanya begini ya, saya mah artinya sudah membatasi diri. Oh, kemampuan saya mah cuma segini, saya mah orang tidak pintar, saya mah saya tidak akan mungkin bisa. Nah, seperti itu tuh hal-hal yang biasanya membatasi gerak langkah
kita untuk bisa berkreatif. Tapi kalau dipindahkan ke sikap positif, biasanya, oh saya pasti mampu atau saya bisa, dan yang lainnya. Jadi positive thinking itu yang Ya, siap, Pak. ah sudah dari sananya, mungkin sudah tidak bisa lagi. Bisa lagi anak ini. Nah, seperti itu ya. Kalau berpikiran positif, mungkin dengan cara ini, mungkin dengan cara B, mungkin dengan cara C, solusinya. Nah, seperti itu mungkin yang bisa diterapkan. Artinya, jangan dibatasi dengan hal-hal yang justru negatif pikiran kita ini. Oke, dipahami ya. Ya, Juga strong motivation dan determination. Jadi tekad dan motivasi yang kuat itu memang kalau melempem mah motivasinya, motivasi tempe gitunya tahu. Ah, kumaha tuh. Nah, sudah keluh kesah seperti itu mah susah. menyerah duluan ya, Pak. Duluan itu susah. Terus juga awareness harus punya ini yang merah keberanian mencoba, keberanian ya, mencoba sesuatu. Gitu. Jangan takut salah. Yang salah itu adalah tidak melakukan. Gitu. Tentunya dengan berbagai resiko. Jadi punya keberanian. Seperti halnya di sini. Kalau tidak punya keberanian, misalkan contoh saja di komunitas SMA Negeri 1 Labuan Ratu, rekan-rekan ini tim, kalau tidak punya keberanian, tidak mungkin akan mengadakan rombol ya. Karena terbayang resikonya bagaimana ABC. Tapi dengan keberanian, kesalahan mungkin banyak, tetapi itu menjadi sebuah hal yang positif. Nah, seperti ini. Dan dengan ini kan kita bisa silaturahmi seperti ini, bisa sharing dan sebagainya. Banyak manfaat, banyak ilmu yang kita peroleh. Hanya jangan bis harus punya rasa. Itu saya ambil dari dokter Mueller, ya, seorang psikolog. Oke, lanjut. Nah, ternyata ini sebagai catatan saja ya, Bapak dan Ibu, bisa untuk tahun 2022. Eh, telah mengembangkan sekarang model penilaian untuk berpikir kreatif. Jadi tidak hanya melulu masalah literasi, numerasi, tetapi sekarang bisa sedang mengembangkan penilaian model kreatif berpikir itu tahun 2022 dan sekarang sudah rilis, tetapi belum di nih sebetulnya. Jadi penilaian berpikir kreatif bisa nih, contohnya seperti ini ya. Yang diukurnya adalah bagaimana ekspresi visual siswa. Kalau ekspresi written-nya juga ya menulis. Kemudian visualnya imajinasi, membuat misalkan pola, membuat poster, contoh seperti itu ya. Itu kan ekspresi visual. Kalau written kan sudah kita pahami bersama ya, membuat sebuah tulisan. Kemudian ternyata ada juga social problem solving. Ini menjadi pengukuran juga dalam creative thinking gitu. Problem-problem sosial ini bagaimana? Nah, seperti ini kan dinilai oleh diukur penilaian oleh termasuk scientific problem solving, problem ataupun pemecahan masalah ilmu pengetahuan. Itu ya, ranah apapun, mohon maaf, modal pengukuran atau penilaian berpikir kreatif yang dikembangkan oleh PISA ternyata sudah berkembang ke arah seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kembali saya kutip Bert Hollandnya. Kreativitas adalah keterampilan penting untuk masa depan dan kita harus mengatasinya mulai hari ini. Seperti itu. Dan ini sangat apa yang
Olehnya, ya anak-anak dilatih dan harus dimulai dari saat sekarang. Dan kita sebagai pelukisnya, sebagai kepala sekolah, sebagai guru, kita ini adalah pelukis masa depan mereka yang dimulai dikembangkan sejak sekarang. Apalagi kalau kita bayangkan misalkan ke tahun 2045, katakanlah itu sebagai apa generasi emas gitu ya. Kalau tidak didorong anak-anak dari sekarang supaya mereka punya kreativitas, bagaimana mereka akan bisa hidup di atau mengisi tahun 2045. Kan generasi yang berkualitas, tetapi kalau kita tidak melukisnya berkualitas, hanya menjadi sampah-sampah ya. Hanya sekedar pengangguran-pengangguran mungkin tahun 2045 teh, bonus demografinya itu. Nah ini kan kita juga sebagai pendidik tentunya punya keinginan besar untuk bisa memuluskan mereka masa depannya yang sukses. Oke, lanjut. Ini saya kutip dari Visa ya. Mengapa penting mengembangkan berpikir kreatif bagi siswa? Ternyata menurut Visa nih, berpikir kreatif dapat memberikan pengaruh positif terhadap minat dan prestasi akademik siswa, identitas dan perkembangan sosio-emosional dengan mendukung penafsiran pengalaman, tindakan dan peristiwa dengan cara yang baru dan bermakna secara pribadi. Itu ternyata. Kemudian di luar ruang kelas, berpikir kreatif dapat membantu siswa beradaptasi dengan dunia yang terus berubah dan cepat. Mendukung pemikiran kreativitas siswa dapat membantu mereka berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat tempat mereka tinggal saat ini dan sebagai pekerja di masa depan. Organisasi dan masyarakat di seluruh dunia semakin tergantung pada inovasi dan penciptaan pengetahuan untuk mengatasi tantangan yang muncul dan kompleks, sehingga memberikan urgensi terhadap inovasi dan pemikiran kreatif sebagai usaha kolektif. Itu sebagai gambaran saja dari Visa, pentingnya mengembangkan berpikir kreatif bagi siswa. Itu ya. Oke. Kan masih banyak waktu. Bawir. Oke, Iya, lanjut. Bapak. Bentar lagi. Jadi sebentar. Next. Oke. Nah, cara untuk memupuk keterampilan berpikir kreatif. Contohnya ini ya. Singkat-singkat saja lah. Misalkan memperkenalkan konsep-konsep di luar area konten untuk mendorong pemecahan masalah dan menghasilkan ide. Dia anak dibawa untuk pemecahan masalah ini, sekali lagi, kadang-kadang harus out of berpikir out of the box gitu ya, di luar konteks. Gitu. Kemudian mendorong berpikir divergen dan memberikan kesempatan yang beragam kepada siswa menunjukkan pemikirannya. Ada berpikir konvergen dan juga ada di divergen. Beragam gitu ya, maksudnya berpikir beragam. Kan konvergen. Konvergen kan itu kan hanya fokus pada satu saja. Tapi anak diajak untuk berpikir beragam. Kemudian memelihara wacana yang mendorong siswa untuk berpikir tentang masalah, menghasilkan ide-ide berbagai sudut pandang, dan membuat pemikiran mereka terlihat secara generatif. Juga mendorong siswa untuk menunjukkan pemikiran yang lancar, fleksibel, orisinal, serta menguraikan dan membangun ide-ide mereka sendiri dan ide-ide orang lain. Ini menurut Dr. Beth Holland. Saya ambil lagi ya. Jadi, Bapak dan Ibu, tentunya melihat begini, pendekatan apa yang harus kita lakukan kepada siswa dalam pembelajaran supaya mendorong mereka berpikir.
Tentunya sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka, ya Merdeka Belajar tentunya ya sangat relevan sekali terhadap hal ini gitu kan untuk berpikir kreatif bagi siswa. Sudah tidak zaman lagi sekarang eh, apa eh, pembelajaran ini adalah teacher oriented seperti itu. Tapi harus student oriented. Jadi pembelajaran Student center. siswa ini sangat sangat dipahami ya oleh kita semua tentang ini. Jadi membentuk anak menurut cara kita ini pun sebetulnya kalau melihat semangat untuk mereka bisa berpikir kreatif itu tidak bisa sekarang. Tetapi mencoba mengembangkan mereka untuk ini ya, 4, 3, 4 ini yang harus dikembangkan. Anak tidak boleh lagi ya didikte oleh gurunya. Yang belajar mah anak bukan guru kan seperti itu. Itu cara-cara dan tentunya tadi pendekatan juga sudah disebutkan ya. Tentunya sekarang harus pola mereka belajar dan juga tentunya student oriented ini yang harus dikembangkan kan dari dulu lagi karena memang guru sebagai sumber pelajaran. Apalagi guru hanya mengajarkan tentang transformasi. Wah, ini mah sudah ketinggalan jam. Ya, ilmu mah sekarang sudah beredar di dunia maya, di internet, dan sebagainya. Anak-anak bisa mengkonsumsi atau mengambil Mencari sendiri ya. bahkan pengetahuan. Kalau pengetahuan mah kan guru mah juga. Nah, jadi bukan itu sekarang ya, bukan guru sebagai transformasi ilmu. Kan. Jadi anaklah yang didorong untuk supaya bisa belajar. Oke, lanjut Pak Yudis, waktu ini saja ya, Bapak dan Ibu. Kita bisa diskusikan ini. Ternyata Siap, Boleh siap. menambahkan, Pak? yang paling inti bukan lagi tadi kan kalau pendekatan sudah jelas, maka pembelajaran misalkan dalam penerapannya pembelajaran berbasis proyek itu dilakukan, dikembangkan, berbasis masalah, pelajaran kolaboratif, banyak sekali jenis-jenis discovery learning, dan juga yang sekarang P5 itu bisa mendorong dan mengembangkan anak-anak supaya bisa kreatif. Saya ingin masukan dari rekan-rekan semuanya. Boleh, Pak, saya nambahin, Pak. Enggak, kita sharing. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Izin saya untuk sharing aja ya Bapak Ibu terkait bagaimana cara meningkatkan kreativitas siswa di sekolah gitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai kreativitas di sini, intinya gini, ketika kita berperan sebagai pendidik, kita tidak bisa langsung berfokus terhadap apa kreativitas. Artinya kita harus tahu kebutuhan belajar peserta didik gitu ya. Dengan apa caranya? Yang pertama lakukan diagnostik non kognitif bisa di awal semester atau di tahun ajaran baru. Kenapa kita harus lakukan itu? Yang pertama, kita akan tahu kebutuhan belajar peserta didik kita akan tahu minat belajarnya seperti apa gitu. Nah, ketika kita tahu kebutuhan peserta didiknya apa, kebutuhan belajarnya apa, minat belajarnya seperti apa, baru kita mampu menyiapkan pembelajaran di kelas gitu ya. Tentunya dengan menggunakan media pembelajaran yang kreatif, terus metodenya yang menggunakan eh, apa istilah itu media-media yang pembelajaran yang baik gitu. Seperti itu terus pembelajarannya yang berpusat intinya pembelajaran yang berpusat terhadap siswa gitu. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita dikenal dengan adanya diferensiasi Bapak Ibu ya. Nah, diferensiasi ini akan menuntut kebebasan siswa dalam belajar. Artinya gini, ketika kita tahu seorang anak kita, peserta didik kita memiliki gaya belajar atau minat belajarnya masing-masing,
di sini tentunya layanan belajar kita pun tidak akan kita samakan gitu setiap anaknya. Ada yang misalkan visual, auditory, kinestetik gitu ya. Begitupun di produknya yang harus Auditory. mereka hasilkan, baik itu dalam bentuk gagasan ataupun bentuk produk dalam wujud benda misalkan seperti itu. Nah, dengan dibebaskannya sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik di situ tentunya nilai kreativitasnya anak itu akan muncul gitu. Jadi harus A harus B, tapi serahkan semua ke anak sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing. Itu konsep dari diferensiasi gitu ya. Kalau kita berbicara dengan intranya gitu. Kalau kita kokulernya misalkan ya, tadi Bapak menyampaikan ada P5, betul. Ada P5, terus ada dimensi kreativitas di situ ya. Ketika kita misalkan menjalankan prosedur P5-nya dengan baik, terus ada silabus ajar dengan baik, terus kita fokus terhadap peningkatan dimensi kreativitas siswa. Di sini tentunya harus ada keterlibatan siswa dalam kegiatan proyek secara utuh gitu ya, baik itu penentuan tema, terus topik kegiatannya seperti apa, sehingga digelar karya atau panen karya pun keterlibatan siswa untuk menyusun konsep acara pun itu harus dilibatkan, sehingga nanti akan muncul kreativitas siswanya di situ gitu. Nah, hal-hal tersebut saya pikir nanti akan ada kaitannya dengan pendidikan abad 21 seperti itu, yang mungkin lulus dari sekolah kita akan siap ketika mereka bersaing di dunia seperti itu. Mungkin Bapak tambahannya, Pak. Hatur nuhun. Ya, terima kasih Pak Irfan. Hatur nuhun. Enggak yang lain, rekan-rekan yang lain untuk bisa sharing. Pak Er, mangga Pak Er. Silakan Bapak Kumaha, Ibu yang mau kumaha berbagi. Padi? Mangga untuk sharing. Irwanda, Iya boleh lah. Nantikan Iya. Herwana tidur. Sedikit. Ya, Iya, silakan Pak. terima kasih Pak Hadi dan kawan-kawan dari SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu ya. Saya Erwanda dari Komunitas Belajar Rapekan SMA Negeri 1 Cikembar, Pak Hadi. Nah, ini memberikan komentar ya. Pertama apresiasi lah. Pak Hadi memberikan kesempatan kepada rekan-rekan termasuk saya pribadi untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Ini kalau dikaitkan dengan pemaparan Pak Hadi tadi, ini sebuah contoh ya. Tadi bagaimana guru membangun kreativitas siswa. Tapi di sisi lain ini saya melihat ini sebuah contoh yang paling baik dari rekan-rekan di Pelabuhan Ratu. Ini mungkin bahkan saya yakin lah, ini salah satu contoh kreativitas komunitas belajar di SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Ini masuk pada deskripsi kreatif yang disampaikan oleh pemapar tadi Pak Hadi. Jelas kegiatan ini meaningful Pak, didasarkan pada sikap positif. Karena saya berargumen, kalau sekarang kita hanya belajar di komunitas, di satuan pendidikan saja, kebermanfaatannya itu yang kurang. Ya. Tapi kalau kita mencoba berkolaborasi dengan guru-guru lain di luar sana, lebih jauh mungkin beda lingkungan, beda tantangan, beda pengalaman, saya yakin ini akan memberikan manfaat yang luar biasa. Itu hanya saya menyampaikan rasa salut, terima kasih. Dan insya Allah kami pun sedang merancang kegiatan ini, mudah-mudahan minggu depan terlaksana lah. Hanya dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak mari kita saling menguatkan. Karena tantangan yang begitu besar sekarang dituntut oleh kurikulum, bagaimana guru bisa mengikuti lah. Kondisi sekarang, bahasa Pak Hadi mungkin setuju ya, orang ngigelan lah. Ngigelan kurikulum merdeka harus seperti apa. Secara pribadi kalau kita berjuang sendiri berat, tetapi kalau mengikuti kegiatan seperti ini, ada kolaborasi, berbagi, insya Allah mudah-mudahan kita akan masuk dalam rel itulah, bisa berjalan bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain, sehingga pada saatnya sampai pada sebuah goal, kita akan sampai secara bersama-sama pula. Karena kita tahu sekarang bukan saatnya sudah bukan saatnya bermain individual ya.
kita sekarang harus berpikir bagaimana kolektif, prinsipnya kita ingin maju bersama. Terima kasih, itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkompetensi, tapi berkolaborasi tentunya ya. Iya. Ajeng Sumping Pak Haji Chandra, pengawas pembina kita dari PD5. Pak Haji, bisa mendengarkan Pak Haji? Iya, saya menyimak, Pak. Alhamdulillah. Mungkin Pak Haji ada yang mau disampaikan? Saya tidak sempat mengikuti dari awal, karena dari tadi maghrib saya tuh mengantarkan kakak yang di IGD ini posisi lagi di IGD. Oh iya. Ya, siapa yang sakit Pak Haji? Kakak ipar gak sadar-sadar tadi pas maghrib. Iya. Saya belum sempat ke rumah, belum sempat apa-apa. Mugi enggal damang Pak Haji, mugi enggal damang ya. Damang, Saya menyimak aja, Ya, Pak. damang Pak Haji. Iya. Iya, Enggal Kakak Damang, Iparna. Pak Haji Chandra, kakak iparna. Oke, saya ingin masukkan lagi Pak Herman, bentar. Siap, mangga Pak Haji. Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Assalamualaikum seperjuangan, warahmatullahi wabarakatuh. ya, rekan-rekan seperjuangan, Ibu Bapak Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, izinkan mungkin hanya sekedar menambahkan ya. Kebetulan Kamis minggu lalu saya mengikuti kegiatan sosialisasi PMM, Kombel dan Belajar ID yang disinggung tadi ya. Hanya sekedar informasi dari Bu Dia selaku Kabid GTK, dia menghimbau ya, terutama pemanfaatan kelompok belajar ini. Insya Allah saya juga betul-betul terdorong, dan memang Kombel ini kan ada yang dibentuk oleh Balai Besar Guru Penggerak, di mana Iya. untuk mendaftarkannya itu mudah ya, artinya kita hanya mencantumkan sekolah, judulnya dan apanya itu mudah. Tetapi ketika PMM ya, di PMM kelompok belajar memang agak sedikit ribet ya, karena salah satunya aksi nyata yang menjadi syarat. Dan Iya. saya juga di simpenan, terus terang baru hari Jumat ya kemarin, karena ada beberapa aksi nyata yang memang ternyata satu orang itu minimal 2 aksi nyatanya, yaitu untuk kurikulum merdeka dan untuk perencanaan pembelajaran ya. Itu syaratnya ya. Lalu nanti ada rekan juga yang sama. Nah, itu saya baru memenuhi, dan insya Allah mungkin doakan saja ya untuk rekan-rekan nanti di wilayah kita, khususnya Kabupaten Sukabumi, kombel-kombel dari sekolah yang ada di PMM ini akan semakin semarak. Nah, termasuk mungkin Amin. ya, termasuk ini yang terkini ini untuk rekan-rekan ya, raport mutu pendidikan 2024 sudah meluncur. Nanti saya Oh sharekan iya. linknya ya. Jadi Hmm. barusan sambil membuka ya. Jadi bisa melihat apa yang harus digarap oleh kita ya terkait dengan hasil raport mutu pendidikan sekolah kita, dikorelasikan ya dengan kegiatan di Kombel nantinya ya. Apa yang digarapnya bidang literasinya atau yang 6 pilar ini ya. Iya. Terakhir saya sampaikan pesan beliau, ingat bahwa seperti tadi mungkin yang katakan Pak Arwanda, kedah ngiglan zaman aya nama orang itunya. Kahoyong pamarentah kitu kurang diiglan, sanes kurang dijauhan, panginten. Insya Allah kapayunnya ya ke depannya kita menjadi orang-orang yang berguna untuk kemajuan bangsa kita. Yang tantangannya Amin. akan lebih berat lagi. Mungkin itu saja Pak Hadi ya, sekedar tambahan utamanya untuk rekan-rekan operator atau kepala sekolah, mangga di Iya. Belajar Raport ID-nya, ya, udah ada ya. raport mutu pendidikan sudah meluncur yang 2024, Kango 2025. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak sekali masukan yang menambah pengetahuan dan juga tentunya buat kita semua. Ini gunanya sebuah Kombel. Dan mudah-mudahan semakin bermunculan, semakin banyak kita bisa berkolaborasi tentunya.
menimba pengetahuan dari yang lain juga. Jadi artinya itu jago kandang gitu Pak Irwan ya. Sampai Raras. Mantes pisan. Mantes lah Pak Hadi. jadi harus keluar. Ya. Iya. Mungkin nanti juga insya Allah kita berbagi praktek baiknya ya. Ada beberapa yang kita sudah buat. Mungkin nanti kita sharing ya untuk teman-teman. Kita Insya harapkan. Allah lah. Kalau ada waktu saya juga bisa mengisi Pak Hadi ya. Insya Allah. Siap. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut sebentar lagi Pak Yudi sebentar. Mungkin, nah ini kesimpulannya tentunya yang dapat saya sampaikan bahwa kreativitas siswa penting dalam konteks pendidikan karena membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis, inovatif, dan beradaptasi. Yang penting, di dunia yang terus berubah. Melalui pendekatan pembelajaran yang mendorong kreativitas, siswa dapat mengembangkan potensi mereka umur hidup yang kreatif dan inovatif. Barangkali demikian Bu Awit sebagai moderator saya sampaikan untuk materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ibu kasadayana. Ya. Terima kasih Pak Hadi, Bu. materi yang luar biasa ya. Siap Bu Haji. Tadi juga ada masukan-masukan dari bapak-bapak hebat ini ya. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 21.33 ya, dan peserta sampai saat ini masih 114, nampaknya semangatnya luar biasa. Insya Allah jadi pahala bagi kita semua ya. Pak Hadi mungkin mau membuka sesi tanya jawab. Cekap, sudah. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Karena memang waktunya terbatas ya, insya Allah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Sedikit tadi yang disampaikan oleh Pak Hadi bahwa kreativitas itu bukan sekedar baru ya, tapi harus bermanfaat, itu intinya. Dan kita sebagai pendidik harus bisa menjadi pelukis yang andal bagi masa depan begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan lukisan terbaik untuk bangsa kita ke depannya, dan kita diberikan kesehatan selalu Bapak Ibu, semangat semuanya menghadapi berbagai tantangan ke depannya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mengakhiri pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan membaca kifaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah berakhir dengan sangat luar biasa ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang telah, mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Terima kasih. Akhir kalam, saya mewakili panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bapak Ibu, sebentar, yang belum meninggalkan ruangan, Pak Yudis mungkin bisa foto bersama dulu. Harus. Iya. Ada option. Iya, Bapak Ibu, silakan dibuka kameranya, berikan pose terbaik. Pak Yudis sudah siap? Pak Yudis? Oke, satu. Pak Yudis siap ya? Bapak Ibu berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, untuk berikutnya silakan berikan senyum terbaiknya lagi, gaya bebas Bapak Ibu. Boleh begini, boleh gini. Boleh begini. Menunjukkan semangat di malam hari. Betul, gaya mantes, Bu. Oh, gaya mantes. Gini Ya. ya Pak ya? Gini ya? Menghadap ke kanan Pak? Ya, kemana aja. Sambil berpangku tangan Bapak Ibu. Nah. Kayaknya susah nih, nggak kelihatan.
Nggak kelihatan ya, agak diturunin sedikit kameranya. Nah, Kamera action. gini ya. Pak Yudi siap ya? 1, 2, 3. Mantap. Iya, mantes sadayananya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat semuanya. Wawit, Kita, iya ya Pak. Cici Mayayah ya. Terima kasih Apa Pak. tuh Pak? Iya. Pak, terima kasih atas berbagi ilmunya. Ini dari SMK Talaga. Siap. Ya, nuhun. KCD 9, Pak. Ya, Ah, terima iya kasih. Bapak, terima kasih Bapak sudah Bapak bergabung. Hatta, Pak Ivan. Terima kasih, Pak. Ditunggu kegiatannya di minggu depan Bapak Ibu. Ya, terima Insya kasih, Allah terima kita kasih. konsisten. Iya. Majalengka. Majalengka. Iya, Sekian. Majalengka. KCD 9. Luar biasa Majalengka. SMK Talaga, Pak. Oh, Talaganya. Ya, SMK Talaga. Iya. Salam Pak Kasubagna, Pak Jairi. Oh iya, iya Pak. Ya. Apa Makasih. wae Pak ya, Pak? Atuh jahat ya.